Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 MSPB. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu makalah dengan judul Dampak Pencemaran Logam terhadap Ikan Tuna atau Tunus SP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Purnomo Sidi dengan NIM L1A021054. Yang kedua ada Pradista Aulia Putri dengan NIM L1A021058. Yang terakhir ada Laura Rose Sahara dengan NIM L1A021060. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Ikan tuna. Tuna atau Tunus SP adalah ikan dari keluarga makarel atau Scombridae yang berdarah panas dan berenang dengan kecepatan yang baik untuk mendapatkan oksigen. Metode penyiapan tuna seperti memasak dan pengalengan dapat mengubah kadar logam berat di dalam daging. Panas yang diberikan pada daging dapat menurunkan kadar air pada daging tuna, sehingga memberikan pengaruh terhadap kadar logam berat. Logam berat. Logam berat adalah salah satu polutan beracun yang dapat menyebabkan kematian atau letal dan non-kematian atau subletal seperti gangguan pertumbuhan, perilaku, dan karakteristik morfologi berbagai organisme akuatik. Logam berat dapat masuk ke tubuh organisme perairan melalui insang, permukaan tubuh, saluran pencernaan, otot, dan hati. Logam berat tersebut dapat terakumulasi dalam tubuh organisme perairan. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, peningkatan pembuangan limbah ke lingkungan perairan telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kontaminasi logam. Pencemaran logam berat juga disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain pembuangan limbah industri, pembuangan limbah, tumpahan limbah kimia yang tidak disengaja, dan bensin dari kapal nelayan. Tingkat logam beracun pada ikan disebabkan karena beberapa faktor, seperti lamanya pemaparan ikan terhadap kontaminan dalam air, kebiasaan makan ikan, serta konsentrasi kontaminan dalam kolam air. Ikan dapat mengakumulasi logam beracun baik melalui air maupun rantai makanan. Ikan tuna atau Tunus SP ini merupakan predator puncak di laut, sehingga manfaatnya sangat penting di dalam jaring makanan laut dan juga mencerminkan perubahan signifikan dalam ekosistem laut, khususnya pencemaran. Ikan tuna mampu mengkonsentrasikan logam berat dalam jumlah besar karena mereka kebanyakan memakan organisme air seperti ikan, krustasea, dan juga cefalot. Ikan tuna diakui sebagai makanan kaya akan protein dan juga asam lemak seperti DHA, EPA, dan terdapat nutrisi penting lainnya yang berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Kemudian ada macam-macam pencemaran lingkungan pada ikan tuna. Polutan di suatu ekosistem dapat menyebabkan penurunan kualitas ekosistem serta dapat membuat organisme terkontaminan dan menyebabkan kematian. Pencemaran dari unsur logam telah menjadi masalah serius karena sifatnya yang persisten, stabil, dan non-biodegradable. Kemudian pencemaran di laut atau perairan berupa polutan organik persisten atau POP dan kontaminan berbahaya lainnya di seluruh dunia seperti logam berat beracun, salah satunya merkuri, timbal atau PP, dan kadmium atau CD. Asal polutan pada ikan tuna di laut itu yang pertama dari merkuri atau Hg. Merkuri ini berasal dari sumber terestrial yang disimpan ke laut dan dimetilasi oleh bakteri di dalam air. Kemudian ada timbal atau PP. Timbal atau PP yang ada di lautan ini berasal dari berbagai sumber antropogenik seperti dari pestisida, listrik dan baterai, paduan dan solder, cat dan pigmen, pupuk, penyulingan, plastik, serta bahan bakar. Kemudian, akibat dari kegiatan pelayanan, pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, dan industri yang berada di pesisir diduga menggunakan bahan logam berat. Logam lainnya yang dapat masuk ke dalam tubuh tuna dan menimbulkan masalah adalah kadmium atau CD. Kadmium atau CD ini masuk ke dalam lingkungan perairan dan dapat mempengaruhi ikan. Kadmium ini berasal dari pengendapan atmosfer oleh pembakaran bahan bakar, penggunaan pupuk pertanian, residu pertambangan, dan pembuangan air limbah. Namun selain itu, kadmium juga berasal dari kegiatan penambangan di dekat perairan. Kemudian ada PCBs atau polychlorinate biphenylis. PCB dapat masuk ke lautan atau perairan melalui transportasi atmosfer, sirkulasi samudra, dan juga migrasi biologis.
Meningkatnya pencemaran di laut akibat zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh tuna menimbulkan masalah, salah satunya adalah akibat dari logam berat yaitu merkuri atau Hg, yang berasal dari sumber terestrial yang disimpan ke laut dan dimetilasi oleh bakteri di dalam air. Kemudian metil merkuri atau MEHG yang berada di laut akan diserap oleh fitoplankton. Tuna sendiri adalah predator puncak sehingga polutan tersebut bisa berada di tubuh tuna karena ikan tuna memakan konsumen 1 dan 2 yang sebelumnya polutannya terdapat di fitoplankton. Kemudian ada timbal atau Pp. Keberadaan timbal atau Pp dalam air laut yang terakumulasi di tubuh biota salah satunya ikan tuna. Prinsipnya penyerapan logam di dalam tubuh tuna melibatkan pemindahan zat tersebut ke sistem peredaran darah. Selain itu, akibat dari berbagai biota laut lainnya yang juga terkontaminasi Pp atau timbal melalui rantai makanan yang dimulai dari produsen primer. Timbal atau Pp juga akan didistribusikan langsung ke ginjal, tulang, dan jaringan otot karena sitosol di hati tidak mengandung protein dengan afinitas yang tinggi. Masuknya pencemaran ke tubuh tuna. Yang ketiga ada kadmium. Kadmium yang berada di perairan akan diserap oleh ikan dan akan terkonsentrasi di hati karena metathionein yang larut. 2. Metalothionein adalah protein dengan berat molekul rendah yang apoproteinnya. Thionein memberikan peran protektif terhadap efek toksik dari logam-logam ini dengan mengasingkan dan dengan mengurangi jumlah ion logam bebas. Yang ketiga, kadmium ini memiliki tempat detoksifikasi yang tidak aktif di hati sehingga logam tidak mudah diangkut dari hati ke jaringan lain seperti otot. Keempat ada PCBS atau polychlorinate biphenyls. PCBS ini biasanya akan menumpuk di jaringan adiposa dan juga bisa menginduksi toksisitas karena lipofilisitas dan persistensinya yang tinggi. Kedua PCBS ini dibioakumulasi dalam organisme melalui rantai makanan dan absorpsi. Dengan begitu membuat tuna dalam profit tinggi di dalam tubuhnya terkontaminan PCB ini. PCB juga dapat menurunkan pertumbuhan dan beracun karena dapat menghambat protein P-gliko. Selanjutnya ada batas ambang logam berat di lautan. Ada Hg merkuri dengan 2,5 kali 10 Y4 mg Ly1. Yang kedua ada C kadmium 0,005 mg Ly1. Ketiga ada Pb timbal dengan 0,01 mg Ly1. Selanjutnya ada jenis tuna. Yang pertama ada makarel tuna atau E. affinis, yaitu ada jumlah tuna makarel ini tergantung pada ukuran ikan dan juga kedalaman perairan penangkapan, yang mana peningkatan metilasi Hg terjadi di perairan dalam karena oksigenasi yang buruk. Yang kedua ada tuna albacora atau Tunus alalunga. Tuna albacora ini yaitu spesies ikan dorsal yang berada di lautan dunia. Ditemukan bahwa konsentrasi rata-rata Ni, Cu, Zn, dan Cd lebih tinggi pada sambal dari Afrika Selatan. Yang ketiga ada tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Kandungan Hg berada pada otot gelap dan putih tuna sirip kuning yang disebabkan oleh efek pengenceran dari kandungan lemak yang lebih tinggi daripada bagian karkas atau otot putih. Selanjutnya ada tuna sirip biru atau bluefin tuna. Pada ikan ini menunjukkan kecenderungan bahwa PCB yang terkontaminan lebih besar. Hal ini karena sifat tuna sirip biru yang melakukan migrasi sehingga bisa terkontaminasi PCB. Hal ini bisa masuk melalui penyerapan air, melalui insang dan kulit, serta penyerapan makanan. PCB pada tuna sirip biru ini memiliki kecenderungan polusi yang lebih tinggi di wilayah utara daripada di wilayah selatan Jepang. Kontaminan PCB diketahui konsentrasi tinggi di gonad daripada di hati dan otot, sedikit selama pertumbuhan dan perkembangan sehingga menunjukkan otot putih lebih cocok sebagai jaringan indikator kontaminan. Kontaminan Hg pada tuna jenis ini masuk ke dalam tubuhnya karena tuna termasuk trofik tinggi sehingga memakan biota lainnya yang sebelumnya memakan fitoplankton dan zooplankton. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulannya, pertama, dampak pencemaran atau polutan terhadap tuna secara umum yaitu menyebabkan toksik pada tuna sehingga bisa membahayakan kesehatan bagi tuna seperti keracunan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kedua, perbedaan dampak pencemaran atau polutan terhadap tuna makarel, tuna albacora, tuna sirip biru, dan tuna sirip kuning secara garis besar sama, yaitu karena tuna merupakan konsumen tinggi sehingga tuna akan memakan konsumen sebelumnya, yang mana konsumen sebelumnya akan memakan seperti fitoplankton maupun zooplankton. Saran yaitu sebagai manusia diwajibkan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar, terlebih lagi para industri yang
dengan konsentrasi tinggi menghasilkan limbah seperti logam berat untuk selalu mencari cara sebelum limbah teralirkan ke laut. Sekian presentasi dari kelompok 7B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.